Gempar jelang Piala Dunia Qatar 2022, kapal tanker Israel dibombardir Iran. Menjelang Piala Dunia Qatar 2022, sebuah kapal tanker minyak milik milioner Israel diserang oleh rudal di lepas pantai Oman yang dilakukan Iran. Melansir Associated Press, serangan terhadap kapal tanker minyak Pacific Zircon berbendera Liberia itu terjadi pada Selasa malam di lepas pantai Oman. Hal itu diungkap seorang pejabat pertahanan anonim yang berbasis di Timur Tengah. Pacific Zircon dioperasikan oleh perusahaan Eastern Pacific Shipping atau EPS yang berbasis di Singapura milik milioner Yahudi Israel Idan Ofer. Dalam pernyataannya, EPS menyatakan kapal tanker Pacific Zircon yang mengangkut minyak dan gas telah diserang oleh sebuah peluru kendali rudal sekitar 240 km di lepas pantai Oman. Serangan itu terjadi hanya beberapa hari menjelang Piala Dunia FIFA di Qatar. Meski Doha menjalin hubungan baik dengan Teheran, Israel akan menghadiri turnamen sepak bola dunia itu. Namun seperti dibicarakan sebelumnya, jika kehadiran Israel tidak diinginkan, di laga putaran pertama timnas Iran akan berhadapan dengan Inggris dan Amerika Serikat, dua negara yang dituding telah mengorbankan bara kerusuhan di Iran. Ini serangan Iran. Ada konsensus tentang ini di kalangan intelijen dan pertahanan Israel, ucap sang pejabat Israel yang menolak disebutkan namanya. Pemerintah Iran sendiri tidak mengakui serangan itu, namun apa yang terjadi memanglah dilakukan pasukan yang tidak bisa disebutkan perannya. Sementara itu, Amerika Serikat juga mengatakan Iran berada di balik serangkaian serangan yang terjadi di lepas pantai Uni Emirat Arab yang menargetkan Israel. Teheran telah memulai meningkatkan kapasitas program nuklirnya menyusul mundurnya Amerika Serikat dari kesepakatan nuklir Iran bersama negara kekuatan dunia. Seperti diketahui, pada tahun 2021 sebuah drone yang diduga milik Iran menghantam kapal tanker minyak Israel Mercer Street di lepas pantai Oman juga, hingga menghabisi beberapa kru di atas kapal tersebut. Mengejutkan, Qatar tangkap sejumlah mata-mata Israel hingga diberi hukuman mengerikan ini. Dinas Intelijen Qatar sekitar 3 bulan yang lalu menangkap 8 mantan perwira Angkatan Laut India yang diduga sebagai mata-mata rezim Zionis Israel. Situs berita Al-Watan melaporkan 8 mantan perwira Angkatan Laut India tersebut bekerja untuk sebuah perusahaan swasta di Qatar, Dahra Global Technologies and Consultancy, dan memberikan pelatihan serta pelayanan seperti logistik, reparasi, dan juga pemeliharaan peralatan kepada Angkatan Laut Qatar. Menurut situs tersebut, sampai saat itu 8 dari orang ditangkap itu akhirnya ditangkap dan dihukum. Sejumlah laporan yang bocor mengungkapkan bahwa mereka menjadi mata-mata Israel dan itu sangat membahayakan Qatar tentunya, sehingga Qatar bertindak tegas terhadap 8 orang penyusup itu. Ditambahkannya lagi, pada bulan September 2022, otoritas Qatar memberikan izin kepada 8 orang yang ditangkap itu untuk melakukan kontak telepon dengan keluarganya di India. 8 mantan perwira Angkatan Laut India tersebut sudah bekerja untuk Dahra Global Technologies and Consultancy selama 5 tahun. Pemerintah India sendiri pada akhir Oktober lalu mengirim seorang pejabat tinggi ke Doha untuk membantu pejabat kedutaan besar India dalam membebaskan 8 warganya yang ditangkap Qatar. Namun Qatar akan bertindak tegas pada mata-mata Israel ini karena Israel adalah negara yang sangat licik sehingga membuat Qatar khawatir akan penjualan informasi di negaranya. Hal ini tentu mengejutkan dunia dan juga Timur Tengah, karena Israel tak hentinya melakukan penyusupan terhadap negara-negara. Qatar amuk keras Israel akibat penyerbuan pemukim terhadap Masjid Al-Aqsa oleh Israel.
Negara Qatar menyatakan mengutuk keras penyerbuan oleh ratusan pemukim ke Masjid Al-Aqsa yang diberkati. Mereka dilaporkan melakukan ritual Talmud di bawah perlindungan polisi pendudukan Israel. Hal itu membuat geram Qatar. Qatar menganggap hal ini sebagai pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional dan provokasi terhadap perasaan Muslim di seluruh dunia. Hal ini disampaikan dalam pernyataan yang dikeluarkan Kementerian Luar Negeri Qatar. Dilansir dari The Peninsula Qatar pada Kamis kemarin, pernyataan itu juga berisi peringatan berlanjutnya pelanggaran serius dan praktik provokatif di halaman Masjid Al-Aqsa, jelas mengungkapkan keinginan pendudukan untuk mengarahkan konflik ke dalam perang agama. Tak hanya itu, Qatar lantas menekankan perlunya masyarakat internasional untuk memikul moral dan tanggung jawab hukum terhadap Yerusalem dan tempat-tempat suci lainnya. Kementerian menegaskan kembali posisi tegas negara Qatar pada keadilan perjuangan Palestina, hak-hak sah rakyat Palestina bersaudara, serta pembentukan negara merdeka mereka di perbatasan pada tahun 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Dalam laporan lain disebutkan, anggota parlemen sayap kanan Israel Itamar Ben-Gvir bersama dengan puluhan ekstremis menyerbu halaman Masjid Al-Aqsa. Aksi ini dilakukan di bawah perlindungan otoritas Israel selama 2 hari berturut-turut. Saksi lokal mengatakan kepada kantor berita Wafa bahwa puluhan pemukim yang dipimpin oleh Ben-Gvir menyerbu situs suci Islam, melakukan tur provokatif dan melakukan ritual Talmud dalam perayaan Hari Raya Yahudi Sukkot. Hal tersebut terjadi sehari setelah penulis Kanada yang kontroversial dan psikolog klinis Jordan Peterson bergabung dengan lebih dari 1.032 pemukim menyerbu kompleks Masjid Al-Aqsa ketika tentara Israel mencegah jemaah Muslim Palestina masuk. Departemen Wakaf Islam di kota yang diduduki Yerusalem mengeluarkan peringatan bahaya yang timbul dari eskalasi pelanggaran oleh otoritas pendudukan Israel terhadap Masjid Al-Aqsa yang diberkati, terutama selama periode hari libur Yahudi. Penyerbuan besar-besaran hari ini ke Masjid Al-Aqsa terjadi pada hari ketiga Sukkot sebagai tanggapan atas seruan yang dikeluarkan oleh Asosiasi Kuil Pemukim Israel. Kelompok ekstremis Yahudi berupaya memobilisasi pemukim menyerbu Masjid Al-Aqsa dalam bentuk kelompok besar. Kelompok ekstremis Kuil bahkan menuntut agar massa yang datang membaca Taurat dengan keras di dalam Al-Aqsa setelah beberapa teks diedarkan kepada mereka. Hal ini sangat menghina Muslim Palestina.